Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membicarakan pengetahuan dasar listrik. Kita mulai dari komposisi suatu benda. Jadi setiap benda itu terdiri dari molekul-molekul, di mana molekul ini masih mempunyai sifat yang sama dengan benda aslinya ini. Yang dimaksud sifat yang sama itu contoh seperti ini. Kalau garam, ya dia masih, molekul garam itu masih terasa asin. Kalau gula, ya masih terasa manis dan bentuknya masih padat. Jadi itu yang dimaksud dengan molekul itu mempunyai sifat yang sama dengan bendanya. Nah, kemudian setiap molekul terdiri dari atom-atom. Nah, pada tingkatan atom ini sudah tidak mempunyai sifat yang sama dengan molekulnya, tidak sama juga dengan bendanya. Jadi kalau molekulnya air misalnya, air itu, misalnya ini molekul air, itu cair. Tapi kalau hidrogen dan oksigen itu sifatnya gas. Itu yang dimaksud dengan atom itu tidak mempunyai sifat yang sama dengan molekulnya maupun, contoh ini detailnya ilustrasi ini. Ini adalah molekul air, sifatnya cair, terdiri dari satu atom oksigen ini dan dua atom hidrogen. Kalau ini gabung jadi seperti ini. Ini sifatnya cair. Kalau kita pisahkan seperti ini, itu oksigennya itu berupa gas, hidrogennya juga bersifat gas. Berikutnya kita lihat ilustrasi berikut ini, yaitu yang ini adalah atom hidrogen, terdiri dari satu inti atom dan satu elektron yang bergerak melilingi pada orbit di sekeliling inti atom. Inti atom itu bermuatan satu proton dan satu neutron. Jadi atom hidrogen itu terdiri dari satu inti atom bermuatan positif dan satu elektron yang mengelilingi inti atom bermuatan negatif. Sedangkan atom tembaga atau Cooper itu terdiri dari satu inti atom yang di dalamnya terdapat 29 proton yang bermuatan positif dan 29 neutron yang tidak bermuatan listrik. Sehingga atom tembaga atau Cooper itu terdiri dari satu inti atom, 29 proton yang bermuatan positif, dan 29 neutron yang tidak bermuatan listrik atau netral. Sehingga inti atom tembaga itu bermuatan 29 positif. Berikutnya ilustrasi di bawahnya menggambarkan bahwa satu atom tembaga itu elektron yang berada pada orbit paling jauh dari inti atom itu mudah berpindah, mudah lepas. Elektron yang sudah lepas dari orbitnya ini disebut elektron bebas. Ini contoh adalah pergerakan elektron dari satu atom ke atom lain. Ini atom tembaga. Elektron yang berada di orbit paling luar itu lepas dan bergerak ke atom sebelahnya
Sehingga atom tembaga di sini kelebihan 1 elektron. Dengan demikian, atom ini disebut atom tembaga yang bermuatan negatif. Atom ini adalah atom tembaga yang bermuatan positif atau atom tembaga yang kekurangan elektron. Baik pemirsa, kita lanjutkan dengan kita membahas 2 jenis tipe electricity atau jenis kelistrikan. Kita bagi 2, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Static electricity dan dynamic electricity. Kita mulai dulu dengan listrik statis atau static electricity. Perhatikan ilustrasi di sini. Ini adalah batang kaca. Dan yang ini adalah gambar dari kain sutra. Kemudian digosok-gosokkan bolak-balik. Ini akan mengakibatkan elektron di kaca itu akan pindah ke sutra. Sehingga kaca itu kekurangan elektron atau disebut dengan bermuatan positif. Karena ada proton yang tidak punya pasangan elektron. Nah, elektron dari kaca itu sebagian pindah ke sutra, sehingga sutra kelebihan elektron. Dan elektron di sini sifatnya menetap, sehingga sutra ini tetap bermuatan negatif. Oleh karena itu, ini disebut listrik statis. Karena tidak ada pergerakan, tidak ada aliran. Dan masing-masing benda ini kondisinya tidak setimbang. Kondisi kelistrikannya tidak setimbang. Yaitu di sini kelebihan elektron, yang di kaca kekurangan elektron. Saya singkat sekali lagi bahwa listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik pada suatu benda. Yang dimaksud adalah ini contohnya. Berikutnya adalah listrik dinamis atau dynamic electricity. Selanjutnya mari kita lihat ilustrasi bagian ini, yaitu dynamic electricity atau listrik dinamis, yaitu listrik yang bergerak. Yang dimaksud dengan listrik yang bergerak adalah muatan listriknya bergerak. Dalam hal ini adalah elektron yang mengalir. Jadi pada tabung ini ada gerakan elektron yang mengalir, ada muatan elektron yang bergerak. Sedangkan pada ilustrasi di atasnya itu elektronnya diam. Jadi bedanya adalah elektronnya bergerak disebut dynamic electricity atau listrik dinamis. Berikutnya kita ke direct current atau arus searah. Arus searah ini digambarkan grafik seperti ini, di mana tegangannya itu selalu tetap, sehingga aliran elektronnya itu menuju ke satu arah, tetap ke satu arah. Kondisi seperti ini disebut direct current atau arus searah karena arahnya tetap. Kita lanjutkan ke alternating current atau disebut juga arus listrik bolak-balik. Gambar tegangannya dilukiskan pada grafik yang ini. Jadi tegangannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun di bawah 0, atau disebut kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Sehingga
arah gerakan elektronnya kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri secara periodik. Kondisi seperti ini disebut dengan arus bolak-balik atau alternating current. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Kutub positif baterai adalah benda yang kekurangan elektron. Kutub negatif baterai adalah benda yang kelebihan elektron. Sehingga kalau dihubungkan maka elektron dari kutub negatif baterai akan mengalir melalui kabel menuju ke filamen, kemudian kabel lagi menuju ke positif baterai. Arus ini disebut arus elektron atau aliran elektron, menyebabkan filamen itu panas dan memijar. Pada sisi lain, rangkaian ini juga bisa dipandang bahwa positif baterai adalah benda yang kelebihan proton. Sedangkan negatif baterai adalah benda yang kekurangan proton. Sehingga seakan-akan, sekali lagi, seakan-akan proton itu mengalir dari positif baterai, kabel, filamen, kemudian menuju ke negatif baterai. Nah, arus yang mengalir dari positif baterai ke negatif baterai itu diistilahkan sebagai aliran listrik. Kalau yang dari negatif ke positif baterai itu adalah aliran elektron. Sampailah kita pada akhir dari sesi ini. Mari kita buat ringkasan dari apa yang sudah kita bicarakan. Setiap benda terdiri dari molekul-molekul, dan setiap molekul terdiri dari atom-atom. Molekul adalah bagian terkecil suatu benda yang mempunyai sifat sama dengan benda aslinya. Sedangkan atom, suatu benda, sudah tidak mempunyai sifat benda aslinya. Setiap atom terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom diam di tengah dan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada orbit yang tetap. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Elektron bermuatan negatif. Elektron yang orbitnya paling jauh dari inti atom mudah lepas dari atomnya. Dan elektron yang sudah lepas disebut elektron bebas. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik pada suatu benda. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang bergerak. Arus listrik yang arah gerakannya tetap ke satu arah disebut arus listrik searah atau direct current atau disingkat dengan DC. Arus listrik yang arah gerakannya bolak-balik disebut arus listrik bolak-balik atau alternating current atau disingkat dengan AC. Aliran elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Demikian akhir sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi, materi ini hanya kerangka dasar untuk Anda belajar dasar listrik.
masih perlu lagi membaca banyak buku agar lebih luas dan lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.